Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Bella Mailana Putri. Saya dari kelas 6C Humas. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 6 jenis penelitian kualitatif berdasarkan dengan jurnal yang telah saya temukan. Yang pertama, membahas mengenai studi kasus. Judul jurnal yang telah saya temukan yaitu Strategi Komunikasi Pemasaran Pengusaha Brand Lokal, Studi Kasus pada Fine Finance Hour dan Your Apparel. Metodologi yang digunakan yaitu kualitatif. Jenis penelitiannya studi kasus. Definisi studi kasus adalah penelitian kualitatif yang mengutamakan pada pencarian makna, menganalisis proses dan mendapatkan pengertian serta pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi menurut MZIR 2016. Jurnal ini menggunakan studi kasus karena peneliti ingin mengetahui strategi komunikasi yang digunakan oleh pengusaha brand clothing lokal dalam pemasaran produk. Teknik pengumpulan data, wawancara dengan narasumber, melakukan observasi secara tidak langsung, dan penelusuran melalui buku dan sumber online. Terdapat data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi yang diunggah oleh Fine Finance Hour dan Your Apparel di media sosial. Data sekunder berupa transkrip hasil wawancara oleh narasumber. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Neita Damavyainka dan Novita selalu pemilik brand lokal Fine Finance Hour, serta Felix selaku pemilik brand lokal Your Apparel. Teknik analisis data. Analisis dari wawancara berupa percakapan dan dicatat dalam teks tertulis. Langkah pertama yang penulis lakukan adalah melakukan wawancara dengan narasumber dan melakukan observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lalu penulis mencari data-data melalui media sosial yang digunakan kedua brand lokal, dan yang terakhir penulis menganalisis data-data yang diperoleh untuk mencari kesimpulannya. Hasil penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan brand clothing lokal Fine Finance Hour dan Your Apparel. Karena kedua brand memiliki kewajiban untuk melakukan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan bahwa visi dan misi perusahaan dilakukan secara benar dan konsisten. Selain melakukan pengendalian, kedua brand lokal ini juga melakukan beberapa kegiatan untuk menaikkan citra perusahaan seperti kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. Berdasarkan hasil temuan dan diskusi yang penulis teliti, ada beberapa pembahasan mengenai strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha brand lokal, yaitu identifikasi pemirsa sasaran, menentukan tujuan komunikasi, merancang komunikasi, memilih saluran komunikasi, menetapkan total anggaran komunikasi, memutuskan bauran komunikasi pemasaran, mengukur hasil, mengelola hasil pemasaran terpadu. Dari beberapa strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh kedua perusahaan, kegiatan yang paling efektif yaitu endorsement. Berdasarkan hasil observasi yang penulis teliti, media sosial merupakan komunikasi pemasaran yang sangat efektif untuk berjualan. Fine Finance Hour dan Your Apparel dapat meluaskan pasar mereka melalui media sosial yang aktif mengikuti zaman. Hal tersebut juga didukung melalui pernyataan dari owner kedua perusahaan, Neita, Novita, dan Felix, menyadari bahwa dampak menggunakan kegiatan endorsement membuahkan hasil yang berpengaruh baik bagi perusahaan. Penulis akan memaparkan beberapa hasil diskusi mengenai strategi komunikasi pemasaran yang digunakan kedua brand lokal. Ada 8 kegiatan strategi komunikasi pemasaran menurut Kotler dan Keller dalam Sabran 2013. Yang pertama, identifikasi pemirsa sasaran. Proses mengutamakan target pasar yang jelas terlihat dalam pikiran. Pembeli reguler produk perusahaan, pelanggan saat ini, pengambil keputusan, dan pemberi pengaruh dan masyarakat umum. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis teliti, bahwa kedua brand lokal sudah menentukan target pasarnya, yaitu anak-anak dan anak-anak muda generasi milenial. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Setelah menemukan target atau pemirsa sasaran, pemasar mengharapkan target atau pemirsa sasaran melakukan niat pembelian. Berdasarkan hasil wawancara
dan observasi yang penulis teliti bahwa masing-masing brand lokal memiliki tujuan komunikasi berupa tema dari produk tersebut. Penulis melihat bahwa tujuan komunikasi dari kedua brand berbeda, tetapi berhasil menciptakan keputusan pembelian pada konsumen. Yang ketiga, merancang komunikasi. Apa yang dikatakan, strategi pesan, bagaimana konsep atau cara menyelesaikan, strategi kreatif, serta siapa yang harus mengatakannya, sumber pesan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis teliti, kedua brand lokal kreatif dalam menyusun strategi komunikasi pemasaran terhadap produknya. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Menentukan saluran komunikasi yang efisien untuk membawa pesan menjadi semakin sulit apabila saluran komunikasi semakin terpecah dan sesak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis teliti, kedua brand lokal memiliki persamaan dalam memilih sasaran komunikasi. Kedua brand lokal menggunakan media sosial untuk berjualan dengan alasan menekan budget dan efisiensi penggunaan teknologi komunikasi. Yang kelima, menetapkan total anggaran komunikasi pemasaran. Beberapa keputusan yang paling sulit adalah menentukan seberapa besar uang yang harus dikeluarkan dalam komunikasi pemasaran. Industri dan perusahaan memiliki pengeluaran untuk komunikasi pemasaran yang sangat beragam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, kedua brand lokal menetapkan total anggaran secara detail. Yang keenam, memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Dalam industri yang sama, setiap perusahaan memiliki perbedaan dalam pilihan dan saluran media mereka. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber kedua brand lokal, bahwa kegiatan bauran pemasaran sudah direncanakan sebelum memulai bisnis. Yang ketujuh, mengukur hasil. Setelah mengaplikasikan rencana komunikasi pemasaran, pemasar diharuskan mengukur dampaknya terhadap target pemirsa sasaran. Penulis melihat bahwa hasil keputusan terhadap konsumen mengenai kedua brand lokal ini baik, dan kedua brand melakukan pengukuran hasil melalui komentar dari sosial media, baik Instagram maupun lapak online Tokopedia. Dan yang kedelapan, mengelola hasil pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu ialah konsep rencana komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif. Penulis melihat bahwa kedua brand lokal tersebut sadar terhadap konsistensi produk yang dikeluarkan. Lalu yang kedua ada fenomenologi. Judul jurnal yang saya temukan yaitu Fenomenologi Perilaku Komunikasi Supporter Fanatik Sepak Bola dalam memberikan dukungan pada PSM Makassar. Metodologi yang digunakan kualitatif. Jadi penelitiannya fenomenologi. Definisi fenomenologi. Fenomenologi berfokus pada penemuan fakta terhadap suatu fenomena sosial dan berusaha memahami tingkah laku manusia berdasarkan perspektif partisipan. Jurnal ini menggunakan fenomenologi karena peneliti ingin menguji dan mengkategorikan perilaku komunikasi verbal dan nonverbal penggemar fanatik sepak bola dalam mendukung PSM Makassar. Dalam hal ini peneliti memulai penelitiannya dari bulan Juli sampai Desember 2013. Teknik pengumpulan data. Dengan melakukan observasi, partisipan di mana peneliti terjun langsung menjadi bagian dari yang diteliti, bersama-sama di tengah individu atau kelompok yang diteliti, untuk memahami apa yang terjadi, memahami pola-pola dan interaksi. Dengan wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan, pemilihan responden melalui kelompok supporter dan memilih supporter perorangan. Pengumpulan data dengan dokumentasi melalui foto-foto supporter, video pertandingan, dan berita-berita surat kabar. Teknik analisis data. Peneliti menganalisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Haberman, yaitu melalui reduksi data. Memilah data yang diperoleh untuk dijadikan bahan laporan penelitian. Menyajikan data, mengelompokkan atau mengklasifikasikan data dan dipilih sesuai dengan jenisnya. Interpretasi data, menginterpretasikan apa yang telah diberikan dan diinterpretasikan oleh informan terhadap masalah yang diteliti. Hasil analisis. Selama jangka waktu penelitian mulai dari bulan Juli sampai Desember 2013, telah dilakukan penelitian terhadap fenomenologi perilaku komunikasi supporter fanatik sepak bola dalam memberikan dukungan pada PSM Makassar. Selama pengamatan diperoleh hasil bahwa fenomenologi perilaku komunikasi supporter dipengaruhi oleh identitas, atribut, dan aksi atau tindakan sebagai bentuk penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa dan simbol-simbol tertentu. Pesan yang ingin disampaikan tentu saja ditujukan kepada tim sepak bola yang didukungnya dan pihak-pihak yang terkait dengan tim sepak bola kesayangannya.
Perilaku komunikasi supporter fanatik PSM Makassar yang memperlihatkan fanatisme berlebihan mendapat respon yang beragam dari masyarakat. Meskipun pada kenyataannya tidak semua perilaku tersebut mengarah kepada hal-hal negatif. Bahkan perilaku komunikasi supporter fanatik PSM Makassar banyak yang mengarah kepada hal-hal positif. Namun itulah cara yang dilakukan para supporter dalam memberikan dukungan kepada tim sepak bola kesayangannya. Perilaku komunikasi verbal supporter fanatik PSM Makassar melibatkan identitas, atribut, dan aksi atau tindakan. Terdapat makna pesan yang ingin disampaikan. Makna perilaku komunikasi verbal. Supporter fanatik PSM Makassar memaknai perilaku komunikasi verbal yang mereka lakukan sebagai dukungan kepada tim dan mengintimidasi lawan serta perangkat pertandingan apabila memimpin pertandingan dengan tidak fair. Memaknai kata ewako, pentengi sirinu, sebagai penyemangat agar tim terus semangat, pantang menyerah dan tidak membuat malu. Memaknai perilaku komunikasi verbal yang ditunjukkan seperti spanduk yang bertuliskan dukungan, kritikan, maupun pernyataan-pernyataan di media yang bersifat kritis. Perilaku komunikasi nonverbal supporter fanatik PSM Makassar yang melibatkan identitas, atribut, dan aksi atau tindakan. Terdapat makna pesan yang ingin disampaikan. Perilaku komunikasi nonverbal seperti atraksi dan koreografi dimaknai oleh supporter fanatik PSM sebagai kekompakan dalam memberikan dukungan dan semangat kepada tim. Perilaku komunikasi nonverbal seperti atraksi dan koreografi juga dimaknai oleh supporter fanatik PSM sebagai sebuah kebanggaan karena kreativitas mereka dalam berkoreo, beratraksi, maupun bermusik mampu menjadi penyemangat tim. Menggunakan atribut berwarna merah dimaknai oleh supporter sebagai warna yang wajib digunakan karena warna tersebut merupakan ciri dari PSM Makassar, klub yang didukungnya. Warna merah bagi supporter fanatik PSM Makassar juga dimaknai sebagai simbol keberanian dan pantang menyerah. Yang ketiga ada etnografi. Judul jurnal yang saya temukan yaitu Studi Etnografi pada Suku Tobalo di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Metodologi yang digunakan kualitatif. Jenis penelitiannya etnografi. Definisi etnografi adalah studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu, menurut Sujawarni 2014. Jurnal ini menggunakan etnografi karena suku Tobalo jauh dari pelosok masyarakat tempat tinggal mereka karena telah mengasingkan diri dari masyarakat yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem kekerabatan juga sistem mata pencaharian masyarakat suku Tobalo. Teknik pengumpulan data ada data primer dan data sekunder. Data primer yang pertama ada observasi atau pengamatan. Di sini kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Ada wawancara. Di sini proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder. Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan media kepustakaan sebagai sumber informasi. Penulis melakukan penjelajahan informasi melalui berbagai referensi terkait dengan masyarakat suku Tobalo di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru. Internet searching. Penelitian ini dengan menggunakan internet sebagai salah satu mekanisme pengumpulan data, yakni dengan mencari artikel dan materi yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti dengan menggunakan media internet. Teknik analisis data, pengumpulan data. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan mengelola semua data penelitian yang dilakukan dari pengumpulan data dari observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen yang didapat dari masyarakat suku Tobalo di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari pola dan tema dan membuang hal yang tidak dianggap penting. Dengan demikian, peneliti menyajikan data secara lebih spesifik dan terarah pada topik penelitian. Display data penyajian atau display data.
diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur atau flowchart, dan lain sebagainya. Penyajian dalam bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami yang terjadi dan merencanakan kerja peneliti selanjutnya. Verifikasi data atau concluding drawing. Langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data kesimpulan. Proses mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah kesimpulan. Hasil penelitian. Yang pertama, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan dengan keluarga. Ada sistem pernikahan. Sistem pernikahan pada keluarga Tobalo adalah sama dengan sistem pernikahan yang ada di masyarakat, tidak ada yang berbeda. Keluarga Tobalo juga menikah dengan masyarakat lainnya yang tidak termasuk Tobalo. Anggota keluarga Tobalo menikah dengan seseorang bukan atas dasar paksaan ataupun dijodohkan, tetapi keluarga Tobalo menikah karena atas dasar keinginan sendiri dan saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan masyarakat suku Tobalo sama dengan proses pernikahan dilakukan oleh masyarakat Bugis lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam keluarga Tobalo, upacara dimulai dengan jalinan hubungan berdasarkan cinta kasih yang sah menurut adat dan agama. Adat pernikahan yang terdapat pada keluarga Tobalo juga memiliki tahap-tahap yang harus dilalui sebelum terjadinya akad pernikahan. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa yang digunakan keluarga Tobalo adalah bahasa Bentong. Bahasa Bentong merupakan perpaduan antara bahasa Bugis, Konjo, dan Makassar. Bahasa Bentong bahasa yang digunakan pada masyarakat di desa Bulo-Bulo. Sistem religi. Agama yang dimiliki oleh keluarga Tobalo adalah agama Islam. Pada dasarnya masyarakat Tobalo menganut agama Islam dan menjalankan semua apa yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada kepemimpinan dalam keluarga. Kepemimpinan dalam keluarga Tobalo yang menjadi seorang pemimpin adalah pihak ayah atau sang suami, karena pihak laki-laki yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam sebuah keluarga. Pihak laki-laki yang berperan sebagai ayah atau bapak dalam sebuah keluarga memiliki peranan penting dan bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya. Garis keturunan. Keluarga garis keturunan Tobalo ditarik dari garis keturunan ayah dan ibu. Dalam keluarga Tobalo, ayah dan ibu memiliki peranan penting dalam keluarga. Ayah berperan sebagai pemimpin rumah tangga yang menafkahi semua anggota keluarga. Ibu berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus dan mengatur semua kepentingan dalam keluarga. Jumlah keluarga. Jumlah keluarga Tobalo saat ini mencapai 30 orang yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Jumlah anggota keluarga yang memiliki kelainan fisik seperti belang atau balo berjumlah 6 orang. Dan anggota balo yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah lebih dari 10 orang. Berdasarkan jawaban dari informan menyatakan bahwa tidak semua anggota keluarga Tobalo memiliki kelainan fisik dengan belang di seluruh tubuh. Tetapi hanya sebagian kecil saja anggota keluarga yang memiliki belang di seluruh tubuh. Hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan Tobalo sangat erat dan sangat akrab antara semua anggota keluarga. Keluarga Tobalo masih menerapkan budaya gotong royong yaitu saling membantu antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain jika keluarga yang lain sedang mengalami kesulitan. Sistem mata pencaharian. Bertani merupakan sistem mata pencaharian keluarga Tobalo. Tata cara bertani yang dilakukan oleh keluarga Tobalo yaitu dengan menanam padi di sawah. Keluarga Tobalo menanam padi 2 kali dalam 1 tahun. Hasil panen yang diperoleh keluarga Tobalo tidak menentu. Hasil panen ditentukan oleh kondisi cuaca. Berkebun juga merupakan mata pencaharian keluarga Tobalo. Keluarga Tobalo memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami sayuran, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kemudian hasil dari perkebunan tersebut dijual ke pasar dan sebagiannya lagi dikonsumsi oleh keluarga Tobalo. Yang keempat ada semiotika. Judul jurnal yang saya temukan yaitu Semiotika dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Jenis penelitiannya semiotika,
metode yang digunakan kualitatif. Definisi semiotika. Semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Menurut Sobur 2003, semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji data. Menurut Widya Atmaja 1993 menyatakan bahwa semiotika adalah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda dalam maknanya yang luas di dalam masyarakat, baik yang lugas literal maupun yang kias figuratif, baik yang menggunakan bahasa maupun non-bahasa. Menurut Ratna 2010 yang menyatakan bahwa semiotik berarti studi sistematis mengenai reproduksi dan interpretasi tanda, bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya terhadap kehidupan manusia. Menurut Semi 2012 mengatakan bahwa semiotik merupakan ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan ekspresi. Jurnal ini menggunakan semiotika karena menurut peneliti, sebuah novel di samping memiliki unsur struktur pembangunan, novel memiliki unsur semiotik, yaitu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti dan makna. Jadi, penelitian ini dimaksudkan untuk menyimak dan meneliti secara mendetail bagaimana unsur semiotik yang digunakan oleh pengarang di dalam hasil karya sastranya, yaitu pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Teknik pengumpulan data. Teknik telaah pustaka merupakan teknik yang melakukan pencarian informasi dari berbagai sumber berkaitan dengan penelitian. Yang menjadi bahan kajian dalam teknik ini adalah buku-buku sumber yang berhubungan dengan penelitian yang berhubungan dengan unsur semiotik. Teknik analisis. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian. Teknik analisis dilakukan dengan cara menganalisis atau mengkaji unsur semiotik dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Teknik dokumentasi. Menurut Moleong 2007 mengatakan bahwa dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film isi dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik, yang termasuk dokumen antara lain buku teks, makalah, artikel, koran, dan lain sebagainya. Teknik pengolahan data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis unsur semiotika dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie sebagai bahan ajar membaca novel. Teknik analisis data. Reduksi data atau data reduction. Menurut Sugiono 2013 mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Tahapan reduksi, peneliti memahami isi novel yang telah dibaca dengan berkaitan erat dengan unsur semiotik, menganalisis paragraf demi paragraf, bab demi bab, dan melakukan pengklasifikasian dengan menggunakan pedoman analisis novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Penyajian data atau data display. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Untuk mempermudah melihat hubungan antara detail yang banyak dan mengambil kesimpulan yang tepat, menurut Creswell 2014 mengatakan bahwa para peneliti menyajikan data, yaitu mengemas apa yang ditemukan dalam bentuk teks, tabel, bagan, atau gambar. Maka peneliti pada tahap ini mencoba membuat penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa teks naratif. Verifikasi atau conclusion drawing. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiono 2013, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Sejak mulanya, peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu, ia mencari pola, tema, hubungan, kesamaan, dan hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya. Temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, setelah diteliti menjadi lebih jelas. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat disingkat dengan mencari data baru, dan dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh suatu tim untuk mencapai persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas. Di sini peneliti menggunakan triangulasi metode, yaitu terdiri dari pembaca dan peneliti untuk menguji validitas penelitian. Selanjutnya, apabila hasil penelitian ini sudah akurat serta data diperoleh dibutuhkan telah lengkap, maka penelitian ini telah dianggap berakhir.
Lalu ada teknik analisis. Dilakukan dengan cara menganalisis atau mengkaji unsur semiotika novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie sebagai upaya pemilihan bahan ajar. Hasil penelitian. Unsur semiotika dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Yang pertama ada icon. Tanda icon terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu bagian 1 ialah kata bulan, merupakan tanda yang menandakan benda langit yang mengitari bumi, bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Yang kedua ada bintang, merupakan tanda yang menandakan benda langit terdiri atas gas menyala seperti matahari, terutama tampak pada malam hari. 3 ada kata kanak-kanak, merupakan tanda yang menandakan masa prasekolah dengan usia antara 2-6 tahun. Yang keempat ada pohon nyiur, merupakan tanda yang menandakan tumbuhan kelapa yang berbatang keras dan besar. Yang kelima ada kata kambing, merupakan tanda yang menandakan binatang pemangsa biak dan pemakan rumput daun-daunan. Berkuku genap, tanduknya bergeronggang, biasanya dipelihara sebagai hewan ternak untuk diambil daging, susu, kadang-kadang bulunya. Yang keenam, pohon jambu, merupakan tanda yang menandakan pohon bercabang banyak, tinggi dapat mencapai 10 meter, daunnya lonjong, bunganya berwarna putih atau kehijau-hijauan dan berambut halus yang menjadi kering coklat atau hitam ketika bunganya menjadi buah. Yang ketujuh, burung perkutut, merupakan tanda yang menandakan burung ketitir, ukuran panjang badannya kurang lebih 10 cm, warna bulunya lirik abu-abu kehitam-hitaman di seluruh badan, paruhnya berwarna hitam dan kakinya pendek. 8 kata raja, merupakan tanda yang menandakan penguasa tertinggi pada suatu kerajaan. Yang ke-10 ada hutan, merupakan tanda yang menandakan tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon, biasanya tidak dipelihara orang. Pisang, merupakan tanda yang menandakan tanaman jenis musa, buahnya berdaging dan dapat dimakan. Yang ke-12 bunga melati, merupakan tanda yang menandakan makna tumbuhan pada suku Rubiaceae. Rubiaceae sering ditanam di dalam rumah. Warna bunganya putih, berbentuk bintang, terletak pada tandan kecil, berbau sangat harum, sering digunakan dalam berbagai upacara adat seperti perkawinan, juga pada waktu kematian. Yang ke-13 buaya, merupakan tanda yang menandakan binatang berdarah dingin yang merangkak, bertubuh besar dan berkulit keras, bernapas dengan paru-paru, hidup di air. Yang ke-14 peta, merupakan tanda yang menandakan gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung. Kata pelangi, merupakan tanda yang menandakan lengkung spektrum warna di langit, tampak karena pembiasa sinar matahari oleh titik-titik hujan atau embun. Yang kedua ada indeks. Tanda indeks yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu bagian 5 ialah kata bercahaya. Yang kedua bergetar, yang ketiga neraka, yang keempat surga, yang kelima tobat, yang keenam gemetar, yang ketujuh kemarau, yang kedelapan kata, yang kesembilan lumpuh, yang ke-10 cahaya, yang ke-11 menggeleng, ke-12 resah, 13 hukuman, ke-14 melotot, ke-15 membisu, ke-16 bercahaya, ke-17 basah, dan yang ke-18 menguap. Lalu ada simbol. Tanda simbol yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu bagian 1 ialah: yang pertama ada karnaval, yang kedua gincu, yang ketiga hari raya, yang keempat takbiran, yang kelima hujan, yang keenam masjid, yang ketujuh gerbong, yang kedelapan eksekusi, yang ke-9 museum, yang ke-10 pelukis, yang ke-11 konsorsium, yang ke-12 lazim, yang ke-13 lebaran, yang ke-14 sekolah, yang ke-15 rahim, yang ke-16 bahasa, ke-17 pusara, yang ke-18 adalah agama. Yang kelima yaitu framing. Judul jurnal yang saya temukan yaitu Analisis Framing Rubrik Laporan Utama Tabloid Verbeek. Metodologi yang digunakan kualitatif. Jenis penelitiannya framing. Definisi framing. Framing adalah penempatan informasi dalam konteks yang unik sehingga elemen-elemen tertentu suatu isu memperoleh alokasi perhatian yang lebih besar. Menurut Pan dan Kosicki mengartikan bahwa framing merupakan sebuah proses membuat pesan yang lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga halayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Jurnal ini menggunakan framing
karena peneliti merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana tabloid Fairbank mengkonstruksi berita-beritanya, apalagi berita utamanya tentang pertanian ataupun tentang petani itu sendiri, yang dikaitkan dengan kondisi sosial maupun lingkungan di wilayah terdampak operasi penambangan dan pengaruh kepentingan perusahaan penerbitnya, PT Vale. Konstruksi berita yang dimaksud di sini adalah tabloid Fairbank melakukan pembingkaian atau framing terhadap pemberitaannya. Teknik pengumpulan data, dokumentasi. Pengumpulan data berupa berita mengenai petani penerima manfaat program PTPM PT Vale. Berita diambil dari cetak tabloid Fairbank edisi 14-20 tahun 2015. Penelitian pustaka atau library research. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendukung asumsi sebagai landasan teori permasalahan yang dibahas. Teknik analisis data. Analisis ini menggunakan analisis framing yang mengacu pada model Zhou-Dangpan dan Gerald M. Kosicki, di mana model tersebut mengintegrasikan secara bersama-sama konsepsi psikologis yang melihat frame semata sebagai persoalan internal pikiran dengan konsepsi sosiologis yang lebih tertarik melihat frame dari sisi sebagaimana lingkungan sosial dikonstruksi seseorang. Framing dipahami sebagai perangkat kognisi yang digunakan dalam informasi untuk membuat kode, menafsirkan dan menyimpannya untuk dikomunikasikan dengan halayak yang kesemuanya dihubungkan dengan konvensi, rutinitas, dan praktik kerja profesional wartawan. Beberapa perangkat yang digunakan yakni struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, struktur retoris. Keempat perangkat ini menjadi fokus peneliti dalam membedah pemberitaan yang terkait berita petani penerima manfaat program PTPM PT Vale. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari hasil analisis beberapa perangkat tersebut. Hasil analisis framing berita 1. Ada unsur sintaksis. Dari pengamatan unsur sintaksis, penulis berita ingin menggambarkan betapa pentingnya sekolah lapang ini bagi petani. Dimulai dari lead berita sekolah lapang ujung tombak kemandirian petani. Terlihat usaha penulis untuk mengesankan bahwa mencapai kemandirian adalah dengan mengikuti sekolah lapang. Dari latar informasi terlihat menggambarkan kemampuan petani yang belum siap menyambut era agroindustri sesuai misi visi Kabupaten Luwu Timur. Maka dari itu petani perlu dibuatkan sekolah lapang untuk mempersiapkan kemampuan mereka. Tampak pula penggambaran pelaksanaan sekolah lapang yang merupakan program sosial PT Vale adalah mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang pertanian. Penulis juga menyematkan opini dalam berita tersebut yang menyatakan bahwa pelaksanaan sekolah lapang ini diminati oleh petani. Tujuan akhir dari sekolah lapang ini adalah kemandirian petani serta ditutup dengan pernyataan penulis bahwa masyarakat mandiri akan menopang pembangunan dan memberikan kontribusi pada daerah. Unsur skrip. Pada elemen skrip, penulis lebih banyak mengedepankan alasan-alasan CLC. Sekolah lapang dilaksanakan yaitu bertujuan membangun struktur kelembagaan kelompok tani agar mampu menjawab permasalahan serta kebutuhan, sekaligus sebagai pusat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan petani di bidang budidaya, pengolahan produk pasca panen, membuka akses pasar, serta membangun sistem penyuluhan pertanian. Yang ketiga, unsur tematik. Secara tematik, artikel ini membahas tentang kondisi petani di Kabupaten Luwu Timur yang belum siap menyambut era agroindustri. Menjadi Kabupaten Agroindustri merupakan visi misi pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Untuk mencapai kesiapan petani tersebut, maka PT Vale melalui program sosialnya membuat sekolah lapang bagi petani. Dari sekolah lapang tersebut diharapkan tercipta kemandirian petani yang pada ujungnya dapat memberikan kontribusi pada daerah. Diawali dengan pemaparan visi misi pemerintah Kabupaten Luwu Timur di paragraf awal. Selanjutnya penjelasan kondisi petani Luwu Timur yang belum siap menghadapi era agroindustri tersebut berdasarkan data dari A+CSR Indonesia. Di paragraf akhir artikel, penulis menyematkan opini bahwa jika kelompok tani kuat, akan terbentuk ekonomi yang kuat. Masyarakat mandiri secara ekonomi akan menopang pembangunan dan memberikan kontribusi pada daerah. Yang keempat, ada unsur retoris. Dalam struktur retoris, usaha pembingkaian terlihat pada idiom sekolah lapang ujung tombak kemandirian petani. Penulis juga sangat jelas menegaskan bahwa PT Vale sangat mendukung visi misi kabupaten menjadi kabupaten agroindustri melalui grafis full quote yang tampilannya cukup mencolok dibandingkan dengan body text yang lain, berisi pernyataan pihak PT Vale yang ingin kelompok petani menjadi garda terdepan di Kabupaten Luwu Timur bila orang hendak bicara pertanian. Dan yang keenam, ada analisis wacana kritis.
Judul jurnal yang saya temukan yaitu Analisis Wacana Kritis pada tajuk Anti Korupsi di Surat Kabar Berbahasa Indonesia. Metodologi yang digunakan kualitatif, jenis penelitiannya analisis wacana kritis. Definisi analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses untuk memberi penjelasan sebuah teks realitas sosial yang dikaji oleh seseorang atau sekelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Artinya dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan, menurut Dharma 2009. Jurnal ini menggunakan analisis wacana kritis karena peneliti ingin mendeskripsikan sikap dan pandangan surat kabar terhadap kasus korupsi di Indonesia yang diwujudkan dalam wacana tajuk anti korupsi. Teknik pengumpulan data. Metode pustaka, yaitu menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data menurut Subroto 1992. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan wacana anti korupsi dalam tajuk pada surat kabar berbahasa Indonesia. Metode simak, peneliti mengamati setiap rubrik tajuk pada surat kabar berbahasa Indonesia. Dan teknik catat. Teknik analisis data. Analisis dalam penelitian ini menggunakan dua metode. Penggunaan metode yang lebih dari satu ini disesuaikan dengan permasalahan penelitian yang akan diungkap. Adapun metode yang digunakan adalah metode padan dan metode partisipasi. Metode yang digunakan dalam rangka mengurangi konteks wacana anti korupsi pada surat kabar berbahasa Indonesia adalah metode padan. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik pilah unsur penentu dengan daya pilah pragmatis. Untuk mengungkap sikap surat kabar terhadap pemahaman korupsi di Indonesia digunakan metode partisipasif, yaitu metode yang mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multilevel analisis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai partisipan dalam proses transformasi sosial. Hasil penelitian. Salah satu masalah penting yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat saat ini adalah masalah korupsi. Masalah korupsi adalah masalah kita bersama. Oleh karena itu, dalam hal pencegahan dan pemberantasan menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu elemen masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan masalah korupsi dan bentuk pencegahannya adalah surat kabar. Ketika ada peristiwa korupsi di Indonesia, surat kabarlah yang menjadi media terdepan dalam memberitakan. Di samping itu, surat kabar juga akan mengambil sikap terhadap peristiwa korupsi tersebut. Sikap suatu surat kabar terhadap korupsi di Indonesia akan ditulis dalam tajuk. Oleh karena itu, tajuk bisa digunakan untuk mengukur kadar keberpihakan atau sebaliknya suatu surat kabar terhadap masalah korupsi di Indonesia. Pada bagian ini akan dipaparkan analisis wacana kritis terhadap tajuk anti korupsi pada surat kabar berbahasa Indonesia. Analisis ini meliputi dua hal, yakni dengan bingkai mengkritisi berita korupsi di surat kabar dan mendukung berita korupsi di surat kabar. Dalam praktik media massa, bingkai merupakan transformasi ideologi, visi, atau keberpihakan institusi media yang sangat kelihatan terungkap dalam struktur dan penggunaan bentuk-bentuk ekspresi bahasa pada wacana tajuk, menurut Subagio 2012. Bingkai mengkritisi berita korupsi. Yang dimaksud bingkai mengkritisi berita korupsi adalah suatu sikap dan pandangan surat kabar yang tidak setuju terhadap berita korupsi di surat kabar yang bersangkutan. Ketidaksetujuan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang bisa diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor. Dalam tajuk surat kabar yang menjadi sumber data ditemukan tajuk dengan bingkai mengkritisi berita korupsi. Data yang dapat diamati vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutus bersalah Indar Atmanto, mantan Direktur Utama Indosat Mega Media, beserta PT Indosat Induk Usaha IM2 sungguh tidak masuk akal. Lalu sepintas saja bisa diketahui bahwa tuduhan atas Heru itu dicari-cari. Heru justru dibidik karena menemukan berbagai kejanggalan proyek militer. Lalu ada bingkai mendukung berita korupsi. Yang dimaksud bingkai mendukung berita korupsi adalah suatu sikap dan pandangan surat kabar yang setuju dan mendukung terhadap berita korupsi di surat kabar yang bersangkutan. Dukungan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang bisa diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor. Dalam tajuk surat kabar yang menjadi sumber data ditemukan tajuk dengan bingkai mendukung berita korupsi. Data yang dapat diamati yaitu
Jangan berhenti mengusut kasus korupsi pengadaan simulator kemudi di kepolisian saja, dan uang tersebut merupakan jatah untuk Nazarudin dan teman-temannya karena telah meloloskan proyek pengadaan simulator kemudi tahun anggaran 2010 senilai 196,8 miliar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.